Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, sukses. Berlagi bersama saya Agus Syaradi. Nah, nanti kalau kamu mau main di sini, mau pelihara kambing domba, nanti sama kita bergerak, kita bermain di pakan. Pakan menentukan pertumbuhan ini. Di pakan. Jadi kalau cuma kasih makan rumput itu biasa-biasa aja. Jadi yang bagus pakan apa? Konsentrat. Konsentrat. Konsentrat itu terdiri dari biji-bijian. Salah satu ari kedelai, bungkil sawit, dedak jagung dan lain sebagainya. Itu kita ramu. Jadi makanan yang luar biasa. 4 sehat, 5 sempurna. Kenapa? Karena domba kambing ini perlu protein, perlu serat, perlu ini. Kita kan ada hitungannya. Pemakaian konsentrat tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dalam 1 bulan, saya bisa naikkan 1 ekor domba beratnya 5 kilo. Tinggal kita hitung aja, berat berapa? 15. Dalam tempo 2 bulan, naik 10 kilo, 25 udah kita jual. Apabila kita pakai konsentrat, kita sudah tahu dalam waktu dekat mau jual. Karena kita gemukkan untuk dijual. Jadi kalau kita pakai konsentrat hanya untuk dipelihara, rugi. Oh, jadi dia ditargetkan misal 3 bulan mau dijual, ini harus pakai konsentrat. Sebulan mau dijual. Saya target sebulan aja 5 kilo naiknya. Bagus. Tapi tetap ada makanan tambahan. Apalagi dia yang sudah punya anak. Dia tuh minimal ampas tahu lah kalau bisa dapat untuk susunya, atau nggak ada ampas tahu mungkin ari kedelai, kulit kedelai. Saya kan ketua HPDKI Biji Langkat, Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Wilayah Biji dan Langkat. Saya mau bagaimana teman-teman dalam beternak itu menghasilkan dan dia merasakan ada duitnya. Selama ini orang pelihara, begitu banyak anaknya, berkembang nggak tahu mau jual kemana. Saya yang tampung, saya yang beli nanti untuk betina sama jantan. Karena kan saya ekspor, saya juga persiapan untuk akikah. Tapi kalau korban lebaran jangan ditanya, saya borong kalau itu. Di kandang saya minimal paling sedikit harus 500 ekor, paling sedikit 500 ekor. Adik sukses beternak belajar dulu. Jadi ada seorang datang sama saya, dia orang berada, Pak Safwan bantu anak saya mau belajar beternak. Kami sudah siapkan kandang, mau beli lebih kurang 200 ekor. Saya bilang saya nggak jual. Kenapa Bapak nggak jual? Dia belum tahu apa-apa, dia masih pemula. Dia nggak tahu bagaimana cara merawat. Jika 50 nanti berhasil, jangankan 200, 1000 pun saya carikan. Jadi kita harus tahu jam berapa dia makan. Kemudian kalau dia makan kita harus kontrol. Begitu kita bawa rumput ngasih di kandang, tiba-tiba semua ngejar rumput, tapi ada 1-2 nggak mau ngejar rumput, dia duduk tidur saja. Berarti ini duduknya sakit. Dia harus memahami itu. Jam makan juga nggak boleh diganti Pak ya? Itu dia, jam makan nggak boleh diganti. Stres dia Pak. Betul. Kemudian makanan pun nggak boleh sering-sering ditukar, nanti main ceret. Nah, jadi kalau kambing saya dari sini kita pindahkan ke kantor bupati, itu bisa turun 0,5 kilo. Dia stres, aku mau dibawa kemana? Maka di dalam kendaraan dia buang air, buang kotoran. Itu sudah turun. Begitu dia masuk di kandang yang baru, ini rumah siapa ya? Kok aku nggak kenal, ini siapa ya? Kok kawan-kawan aku lain semua? Stres. Begitu dikasih makan, curiga. Aku biasa makan ini, kok dikasih rumput yang ini? Nah, itu akan tanda tanya. Nafsu makannya berkurang. Jadi dia harus dilatih lagi. Jadi Antisipasinya untuk itu? Antisipasinya? Kalau kita beli ternak yang seperti itu? Ya tetap harus diikutin. Dia makan di wilayah itu makanannya apa? Kita sesuaikan lagi di situ. Beradaptasi juga. Jadi ada teman di Simalungun sana, dia beli sekitar 70-an ekor. Beli 70 ekor, 1 minggu mati 20. Dia telepon saya, Pak Safwan tolonglah Pak Safwan, kok kematian saya di kandang tinggi sekali ternak saya. Apa masalahnya? Saya tanya, kamu beli domba dari mana? Dari masyarakat Pak. Itu domba dikurung atau di lapangan? Di lapangan Pak, dilepas gitu aja.
Sekarang kau kurung, iya. Apa yang kau kasih? Kulit ubi. Dia nggak pernah tahu kulit ubi. Yang dia tahu rumput. Kok kau kasih kulit ubi nggak mau makan lah dia. Jadi dia stres. Akhirnya kembung masuk angin mati. Jadi gimana Pak? Kembalikan dia makannya seperti semula. Rumput lagi. Cari rumput yang di sana jenisnya apa? Kasihkan ke dia. Akhirnya nggak ada yang mati lagi. Itu dia. Baru sekarang step by step dirubah pola pakannya. Dia mulai ngasih kulit ubi, dia mulai ngasih ampas ubi. Nah biasanya orang yang ngasih ampas ubi atau kulit ubi ini termasuk orang yang malas ngarit. Nah jadi kalau mau ngarit, kalau saya 1 kali ngarit untuk makan 1 bulan. Fermentasi bang. Ya? Fermentasi. Tidak, silasi aja. Silasi. Silasi. Saya main di batang jagung. Jadi ambil batang jagung 5 rantai, kadang 10 rantai. Kita barter dengan tai kambing, kemudian saya chopper, taruhin molase, masukin dalam drum. Nah, jadi sekali makan 1 drum, sekali makan 1 drum, begitu aja caranya. Itu untuk kambing yang bongkar itu Pak ya, 3 bulan tadi dia. Itu yang ternak pun breeding nggak apa-apa. Breeding pun nggak apa-apa. Fattening kan sudah kita niat jual. Kalau niat jual kan yang penting gemuk. Nah kalau kita breeding, ya kembang dia itu kan lama, biayanya besar nanti. Kalau kasih makan pahan-pahan ini, kecuali dia mau melahirkan seminggu lagi, atau dia baru melahirkan, ini makanannya yang bergizi semua kasihlah dia ampas tahu, kasihlah dia di ari kedelai yang enak-enak, biar kantong susunya tuh naik lagi, anak-anaknya besar. Kalau saya pribadi menyatakan domba yang bagus adalah domba yang laku di lapangan. Bisa untuk ekspor, bisa untuk ATK, bisa untuk masuk ke pajak. Pak, jadi domba yang bagus itu bukan Merino. Merino tuh bagus, cantik, tapi daya beli kecil karena harganya mahal. Tapi kalau orang mau AKK, nggak ada yang murah. Iya. Pak, masa mahal kali? Yang mau murah betina lah. Dari kandang Bapak? Dari kandang. Totalnya di kandang berapa? Nggak banyak sih. Sekarang tinggal paling 350. Itu telah dijual 500 ekor itu. Kemarin ada 1000-an lebih. Nah sekarang saya udah kosong lagi, ini mau berangkat ekspor. Kemarin udah berangkat 50 ekor, besok minggu mau berangkat lagi. Mana Pak letaknya Pak? Ini apa? Binjai. Di Binjai itu ya. Ekspornya kemana? Ya? Ekspornya Ke kemana? Malaysia. Malaysia. Malaysia.